Hai, ketemu di Geologi Itu Asik. Materi kali ini adalah pengambilan sampel pada batuan karbonat. Sebagai gambaran umum, sebaran batu gamping di daerah Yogyakarta dan sekitarnya bisa dilihat mulai di daerah Bayat, yaitu dijumpainya batu gamping mungkal, dijumpainya fosil numulites yang mencirikan adanya umur Eosen, kemudian juga dijumpai batuan formasi Wonosari yang memiliki ciri adalah berlapis. Kemudian kita bergerak ke arah barat, yaitu di daerah Bantul. Kita jumpai juga batuan Eosen yang dijumpai secara setempat, yang secara regional dikenal sebagai Gunung Gamping. Kemudian ke arah utara, di daerah Kulon Progo, daerah Degan, dijumpai formasi Jonggrangan yang berumur Miocenozoic, di mana batuan ini masih banyak dijumpai fragmen-fragmen koral. Kemudian kita bergerak ke arah selatan, ada formasi Nolo di situ dengan ciri khas batu gamping tersebut adalah bercampur dengan batuan vulkanik berupa tuff yang berlapis. Kemudian kalau kita bergerak kembali ke arah Wonosari, batuan yang serupa juga dijumpai yaitu berlapis dengan komposisi adanya kandungan vulkanik berupa tuff adalah formasi Oyo yang berumur Miocene tengah. Kemudian kita bergerak ke arah selatan, yaitu dijumpai formasi Wonosari, di mana formasi Wonosari ini memiliki ciri khas adalah dataran tinggi Wonosari dan perbukitan kars, masyarakat sebagai Bedes dan Keprus. Kemudian ada juga dijumpai batu gamping berlapis. Bergerak ke arah barat dijumpai batuan formasi Pepek yang paling muda, yang berumur Miocene. Ini adalah ciri dari batuan dataran Wonosari, di mana batuannya ini berlapis dan relatif horizontal, sehingga akan sulit mendapatkan singkapan di dataran Wonosari, kecuali kita jumpai di dalam torehan-torehan sungai. Dalam pengambilan sampel di dalam batuan karbonat, ini untuk mencari umur dan genesa batuan, di mana untuk umur nanti dianalisis dengan nanofosil, bisa foraminifera kecilnya, kemudian foraminifera besarnya. Adapun untuk genesa batuannya nanti dianalisis secara petrografi. Langkah yang dilakukan yaitu dilakukan observasi secara keseluruhan batuan yang akan kita lakukan riset. Kemudian yang kedua lakukan pengukuran stratigrafi, di mana ini untuk memastikan posisi pengambilan sampel tersebut. Pengambilan sampel umur ini diupayakan mewakili satuan, batuan, atau fasies. Kemudian untuk sampel petrografi yang mewakili litologi atau target yang diharapkan. Ini pengukuran stratigrafi, ini bagian bawah, masih ada kenampakan batu gamping tuffnya, kemudian tiba-tiba dia hilang. Ini kalau di dalam MS, hilangnya ini biasanya ditandai nanti dengan gambar cross. Kemudian ada singkapan lagi, berarti nanti di atasnya digambar lagi batuan lagi kalau di dalam pengukuran stratigrafi kayak gitu. Nah, nih untuk memilah sampel-sampel yang mau diambil. Oke. Nah itu nanti akan muncul. Nah nanti ada ketemu yang ini, yang cross tadi. Oke. Masih ada tuff di sini, tuh. Terus ini juga. Oke, nih. Tapi dominan gamping di atas. Dan ini lapisannya relatif horizontal. Oke. Untuk pengambilan sampelnya. Lihat sekilas ini seolah-olah tidak ada perlapisan, ya, tidak ada bedding. Tapi ternyata setelah kita lihat detail di sini muncul perlapisan karena keterkaitan dengan periode. Jadi prosesnya mungkin secara komposisi mungkin ini ada tuh, ini juga ada tuh, tapi secara prosesnya beda, secara sumber juga beda. Ini prosesnya lebih ke primer, ini lebih ke sekunder. Ya, makanya ada tuh, ada lapili juga sini. Nah ini bukti kalau sebenarnya dia lebih ke jadi lapilinya jelas banget. Ini kan bisa untuk paleontologi yang di bawah, bagian bawah sama atas. Ini untuk melihat apa sumber dari piroklastiknya.
ketika ini kita jumpai di petrografi, ini kelihatan mana yang primer, mana yang sekunder. Nah, ketika ini kita jumpai ini lebih banyak yang primer, nanti sudah membuktikan kenapa dia berbeda. Kenapa ada kontak di sini? Kenapa ada kontak? Jadi secara komposisi itu beda. Jadi satu yang dia piroklastik, ini primer, ini kebanyakan hasil. Nah, pos itu kan akan bagus terawetkan pada yang lempung. Kalau yang di sini, kalau yang di atas untuk petrografinya aja yang dominan ya. Mungkin kalau kita beruntung kita akan dapat mungkin foram besar ya. Tapi melihat dari litologinya ini sepertinya susah ya, dia bukan sepertinya susah, tapi kemungkinan bisa jumpai forum besar. Tapi kalau yang ini fokus pada forum kecil ya, untuk plankton, untuk umur kita pakai yang di sini. Jadi ini daerah Gari ya, daerah Gari di Sungai Gari. Jadi inilah Kak cara mengambil sampel untuk paleontologi, dan petrografi pun harus punya makna kenapa diambil di sini gitu ya, untuk memastikan seperti yang di atas tadi terkait primer dan sekundernya. Sampel umur ini harus yang dia lunak seperti ini ya, gitu. Ya, mungkin dari segi karbonat mungkin ini sangat kecil sekali. Jadi kalau kita tes HCl ini mungkin lebih banyak yang non karbonat dibanding karbonatnya. Tapi justru itu yang paling bagus. Dengan adanya lempung tuh dia akan mengawetkan fosil. Jadi kalau ada forum ada forum dimasuk ke sini yang fosil kecil, dia akan terlingkupi oleh clay, oleh lempung. Jadi lempung itu membuat dia malah terawet cukup bagus. Tapi kalau dia di sini ada dia akan terdiagnosis ketika sementasi, dia akan tidak kita amati 2 menit itu dia sudah hancur, sudah nggak bagus lagi. Jadi begitulah cara mengambil sampel.